Oke, niki pertanyaan saya masuk. Pak Jero, tolong bahas apa maknanya tiba-tiba tiang sering kebangun tengah malam. Nah, niki jadi kita akan kaji secara psikisnya, kemudian kita kaji secara spiritnya, apa sih makna. Kalau kita sering tiba-tiba kebangun tengah malam, nah niki banyak sekali pertanyaan. Apakah ada pesan atau apakah ada isyarat yang mungkin diberikan kepada seseorang tapi kita tidak paham? Nah, niki banyak. Yang juga sering mengalami niki pada waktu masih muda, belum nikah, yang katakan dibangunkan, diingatkan oleh semesta, tetapi proses menyadari ini tiang lama sekali, lama memahami isyarat niki lama. Kalau tiba-tiba bangun tengah malam, itu biasanya di waktu sunia. Waktu sunia niki ada di perkisaran jam 12 malam sampai jam 2 malam. Tiba-tiba bangun, kemudian tidak ada perasaan takut, perasaan yang lain, yang unsurnya negatif, itu artinya kita diingatkan, dibangunkan oleh semesta. Oke. Nah, niki tiang lama sekali memahami. Ternyata itu artinya kita disuruh untuk melakukan sadhana. Itu poinnya. Itu yang pertama. Kalau kita bangun tengah malam tiba-tiba spontan bangun, tetapi tidak ada firasat jelek, tidak ada perasaan takut, itu artinya kita dibangunkan semesta. Nah, kemudian kalau sering bangun tengah malam, tiba-tiba jantung berdebar, bermimpi buruk, dan mimpi buruk timbul atau muncul rasa ketakutan. Nah, niki artinya ada gangguan dari makhluk gaib yang sifatnya jahat. Jadi makhluk gaib ini bisa diutus oleh manusia untuk mengganggu kita, ataupun yang lebih fatal lagi mencelakai. Nah, niki jadi kalau istilah Balinya niki ada yang acap-acapan niki. Jadi ketika tengah malam nih, tiba-tiba kita bangun. Nah, niki yang kedua, yang kedua diganggu makhluk jahat. Nah, yang ketiga dibangunkan oleh sosok penjaga kita. Nah, entah dia adalah saudara empat kita, atau entah dia adalah kodam, atau dia adalah sosok makhluk halus yang memang menyukai kita, kepribadian kita yang disukai, kemudian kita sering dijaga, dan kita dibangunkan karena ada sesuatu hal yang ingin mengganggu diri kita, niki yang membangunkan. Nah, itu kalau dikaji secara spiritnya. Kemudian sering bangun tengah malam, kalau dikaji secara fisikis, orang yang memiliki banyak beban hidup, entah dia memiliki banyak hutang, entah dia memikirkan seseorang, nah, ini juga bisa mengganggu ketenangan kita di saat kita tidur. Nah, niki, dan itu ciri-cirinya sangat berbeda. Jadi kalau semeton sering bangun tengah malam, bedakan mana kalau memang itu adalah isyarat atau pesan
dari semesta atau dari ide susunan ataupun ide Sang Hyang Widi, kemudian mana gejala-gejala mental. Nah niki sementon yang bisa rasakan. Nggih. Ternyata dari jam 2 sampai jam 5 nike itu adalah waktu yang sangat keramat. Ternyata itu kan sering tiang posting, sering tiang upload mengenai waktu Brahma Muhurtam. Oke, sering tiang bahas itu. Itu adalah waktu yang sangat rahasia. Itu juga disebut dengan sunia. Jadi sunia itu adalah yang artinya kosong. Kalau sesuai dengan bahasa Sanskerta, itu artinya kosong. Itulah waktunya Tuhan. Kenapa kita dibangunkan saat itu? Itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Ketika orang enak-enaknya tidur, kita malah terbalik. Kita melakukan pemujaan, kita melakukan sadhana. Ini kalau kita pahami itu luar biasa. Kalau itu bisa kita lakukan secara terus menerus, nah tetapi hakikatnya harus kita pahami. Hakikat dari pelaksanaan itu harus kita paham. Itu sangat luar biasa. Kita mendekatkan diri pada waktu yang tepat. Jadi Brahma Muhurtam itu adalah Brahma adalah pencipta, kemudian Muhurta adalah periode waktu. Jadi Brahma Muhurta itu adalah waktunya Sang Pencipta. Itulah waktu yang paling mulia, paling utama di antara waktu. Kalau kita ingin mendapatkan berkah dari Tuhan. Kalau ingin doa-doanya cepat terkabulkan, kalau ingin spiritualitasnya meningkat. Jadi kalau ingin berkah apapun, bagi yang ingin berkah tertentu, jadi kalau bagi yang ingin berkah keduniawian, bisa juga dilaksanakan di Brahma Muhurtam.